Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan di video kali ini aku kembali akan bahas mengenai Bitcoin dan analisa pergerakan harga Bitcoin per tanggal 19 Desember 2021. Buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, silahkan tonton sampai selesai. Dan yang suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Kita awali terlebih dahulu dengan coin market cap. Terlihat hari ini market crypto secara global naik sekitar 2,30%. Untuk Bitcoin per 24 jam terakhir naik sekitar 1,29%. Begitu juga dengan Ethereum naik sekitar 0,86%. Dan jika kita scroll ke bawah, di sini seperti Binance, Solana, Cardano, Ripple, Avalanche, Terra atau Luna, Polkadot di sini rata-rata mengalami penguatan. Selanjutnya, kita akan coba langsung saja membahas mengenai technical analysis dari Bitcoin di Indodax. Nah, teman-teman, di sini aku sudah gunakan chart time frame 1 jam untuk melihat pergerakan dari Bitcoin. Jika teman-teman perhatikan, di sini juga aku sudah buatkan satu pola yang saat ini sedang dilalui oleh Bitcoin. Untuk pola tersebut yaitu pola falling wedge pattern. Ya, di sini kita sebenarnya mengalami penguatan dan kita koreksi, menguat kembali ke area resisten dan sempat koreksi kembali ke area support. Dan saat ini teman-teman, kita kembali ke area resisten dan jika teman-teman perhatikan di sini kita gagal untuk breakout teman-teman ya. Atau kita gagal untuk menguat kembali dan saat ini kita kembali mengalami koreksi untuk Bitcoin-nya. Kira-kira sejauh apakah atau bagaimanakah potensi Bitcoin berikutnya? Kita coba analisa teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu mengenai pola falling wedge pattern, ya, ini ada contoh mengenai pola falling wedge pattern, di mana jika kita berhasil breakout dari resisten dari pola falling wedge pattern, kita ada kesempatan untuk bisa melihat penguatan kembali atau rebound lanjutan untuk pergerakan dari Bitcoin-nya. Jika kita lihat dari contoh tadi teman-teman, jika kita ingin melihat Bitcoin ini mengalami penguatan, wajib terlebih dahulu bisa untuk melihat Bitcoin breakout dari pola falling wedge pattern-nya dan nantinya kita bisa bertahan di area resisten yang sudah dijebol dan nantinya bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin melanjutkan penguatannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk skenario pertamanya, teman-teman. Akan tetapi yang perlu dilihat lagi, jika di sini kita benar-benar terkonfirmasi, teman-teman, tertahan kembali di area resisten dari pola falling wedge pattern, bukan tidak mungkin kita bisa saja melihat Bitcoin melanjutkan koreksi kembali teman-teman ke area support dari pola falling wedge pattern-nya. Dan nantinya jika kita di sini tertahan kembali, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin melanjutkan penguatannya kembali teman-teman. Hingga area resisten bahkan kita bisa saja melihat Bitcoin breakout ya. Kurang lebih seperti itu untuk dua skenario awal dari Bitcoin untuk time frame yang lebih kecil ya. Nah, kita coba akan lihat teman-teman untuk time frame yang lebih besarnya, yaitu aku gunakan time frame 4 jam untuk melihat pergerakan dari Bitcoin. Oke, kita akan buatkan satu kembali teman-teman untuk pola baru ya dari Bitcoin. Nah, di sini aku tarik untuk garis support dan juga resisten yang saat ini sedang dilalui oleh Bitcoin. Dan ini juga sudah berkali-kali aku sudah sampaikan kepada teman-teman semua, bahwasanya setelah kita mengalami breakdown teman-teman, ya sempat kita itu mengalami breakdown yang lumayan ya. Jika kita ukur sekitar 19 hingga 20%. Dan setelah kita breakdown, kita bisa dikatakan sideways, bahkan kita di sini membentuk pola yang namanya descending channel ya. Dimana untuk pola descending channel ini kita sudah lalui sekitar kurang lebih 14 hari ya. Hingga hari ini, kurang lebih 14 hari teman-teman. Dan jika kita perhatikan teman-teman, saat ini Bitcoin masih bermain di dalam pola descending channelnya. Jika Bitcoin ini ingin kembali menguat ya, untuk kita bisa melihat Bitcoin menguat tentunya ada syarat-syarat Bitcoin ini teman-teman. Yang pertama, wajib sekali untuk Bitcoin bisa kembali breakout dari area resisten pola descending channelnya ya, yaitu area garis hitam yang ada di atas ini teman-teman. Garis hitam yang ada di atas ini. Nah itu ya, itu syarat pertama teman-teman. Dan untuk syarat keduanya ya, untuk Bitcoin wajib sekali bisa breakout dari resisten yang terbentuk atau dari terakhir penguatannya teman-teman, di kisaran harga 750 jutaan ya, atau di garis biru yang sudah aku buatkan ini. Oke ya, aku buatkan terlebih dahulu. Nah, wajib untuk Bitcoin bisa breakout kembali dari area resisten ini teman-teman. Kenapa?
ini merupakan area resisten yang terdekat saat ini untuk Bitcoin. Jadi ada dua resisten yang wajib Bitcoin bisa breakout. Yang pertama tadi resisten dari pola descending channel, yang kedua yaitu resisten yang terdekat saat ini atau di area penguatan sebelumnya, teman-teman. Oke, itu untuk Bitcoin jangka pendek dan juga jangka menengah. Jika kita ingin melihat Bitcoin melanjutkan penguatannya. Nah, selanjutnya kita coba akan analisa lebih lanjut, teman-teman. Seandainya kita memang benar-benar terkonfirmasi nantinya breakout ke atas, teman-teman, ya, breakout ke atas, berarti kita bisa ukur kira-kira sejauh mana target dari Bitcoin selanjutnya, ya. Kita coba ukur dari terakhir penguatannya, teman-teman, atau harga tertinggi sebelumnya hingga harga koreksian yang terjadi di bulan ini, ya. Kita coba analisa menggunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari harga tertinggi hingga harga terendahnya. Oke, teman-teman. Seandainya memang kita terkonfirmasi harga terakhir koreksi ini, teman-teman, yaitu menjadi harga terakhir atau bottomnya Bitcoin, dan nantinya kita berhasil breakout kembali, nah kita akan ukur, teman-teman, kira-kira sejauh mana target dari Bitcoin jika Bitcoin ingin mengalami penguatan. Yang pertama tadi, kita terlebih dahulu wajib bisa breakout dari resisten pola descending channel-nya, ya. Yang kedua, kita wajib breakout dari resisten Fibonacci 0,2-nya, teman-teman, ya, di sini, atau di kisaran harga kurang lebih 734 juta hingga 750 jutaan. Nah, jika dua target resisten ini bisa kita lalui, teman-teman, kita bukan tidak mungkin bisa melihat Bitcoin melanjutkan penguatannya. Jika kita bisa mengalami penguatan, teman-teman, tentu target untuk Bitcoin ke depannya kita bisa lihat di sini, yaitu di area resisten yang pertama, di area resisten Fibonacci 0,3-nya. Ini target terdekat untuk Bitcoin, teman-teman. Kenapa di sini dikatakan target terdekat? Kita di sini terdapat tahanan, teman-teman, ya. Sebelumnya yang menahan pergerakan Bitcoin saat Bitcoin koreksi. Di manakah itu? Di area kurang lebih di sini, teman-teman, ya. Nah, ini merupakan area support sebelumnya yang sudah kita jebol, jadi di sini menjadi resisten, ya. Area resisten saat ini. Yang mungkin saja ini berpotensi untuk menjadi tahanan jika Bitcoin mengalami penguatan. Nah, untuk target kedua, untuk capaian Bitcoin, jika berhasil breakout kembali dari area resisten Fibonacci 0,3, kita memiliki target di area resisten Fibonacci 0,5-nya, teman-teman. Atau di kisaran harga 818 juta hingga 819 juta, teman-teman, ya. Nah, jadi dua ini atau bahkan tiga target yang terakhir aku rasa yang bisa menjadi capaian Bitcoin yaitu di kisaran Fibonacci 0,6, ya, atau di kisaran harga 855 juta kurang lebih. Nah, jadi tiga area ini yang bisa menjadi patokan atau target kita jika Bitcoin bisa breakout dari dua resisten tadi. Tentunya setelah nanti kita breakout, teman-teman, wajib kita pantau jika teman-teman sudah ada ambil posisi, ya. Wajib sekali untuk dipantau dari beberapa area resisten ini. Kenapa? Bukan tidak mungkin nanti area resisten ini bisa menjadi tahanan untuk Bitcoin menguat, teman-teman. Jika kita terkonfirmasi tertahan, mungkin ya, contohnya itu kita tertahan di area resisten pertama. Di Fibonacci 0,3 bukan tidak mungkin kita bisa kembali mengalami koreksi, ya. Nah, atau nanti kita bisa mencapai area resisten Fibonacci 0,5-nya, terus nanti kita bisa kembali terkonfirmasi koreksi. Atau kita mencapai area Fibonacci 0,6, jika kita tidak kuat naik, nah ada kemungkinan kita bisa kembali koreksi lagi, teman-teman. Jika nantinya koreksi, tentu dampaknya ke altcoin itu juga akan mengikuti pergerakan Bitcoin. Jadi untuk tiga area resisten ini, jika nantinya sudah breakout, wajib sekali untuk teman-teman pantau, ya. Oke, nah tentunya jika teman-teman bertanya, jika teman-teman sudah ambil altcoinnya, ya, kira-kira dijualnya di mana? Nah, jika nantinya Bitcoin breakout, kita bisa pasang target ketika Bitcoin sudah menyentuh area-area resistennya, teman-teman, ya. Jadi kita akan terus pantau Bitcoin ini seperti apa. Dan juga satu lagi, buat teman-teman yang sudah ambil posisi di altcoin, tentu wajib sekali juga melihat dari pergerakan Bitcoin dominan, teman-teman, ya. Nah, di sini tentunya kalau saat ini kita lihat Bitcoin dominan breakdown kembali ke dalam pola descending channel-nya atau pola falling wedge pattern-nya, teman-teman. Dan ini tentunya baik sekali untuk altcoin, ya. Kenapa? Karena di sini kita sempat breakout tapi kita kembali ke dalam pola tersebut. Nah, jika hari ini untuk Bitcoin dominannya gagal menguat kembali ke atas, teman-teman, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin dominan melanjutkan koreksinya.
Akan tetapi wajib kita pantau jika Bitcoin dominannya naik teman-teman, itu ada kemungkinan untuk altcoin nantinya akan koreksi kembali ya. Nah, kita kembalikan ke Bitcoin. Ini jika kita berbicara mengenai time frame 4 jam ya. Selanjutnya kita akan coba analisa teman-teman menggunakan time frame yang lebih besarnya, yaitu time frame 1 hari ya. Nah, untuk time frame 1 hari juga kurang lebih sama untuk pergerakan dari Bitcoin teman-teman. Dan wajib teman-teman pantau juga ya. Di sini sebelumnya kita juga pernah membentuk pola yang hampir sama teman-teman yang saat ini. Ya, kalau saat ini kita lihat di sini kita membentuk pola descending channel. Akan tetapi kalau yang sebelumnya di sini ya, nah kurang lebih aku buatkan terlebih dahulu. Sebelumnya kita di sini membentuk pola yang namanya descending broadening wedge pattern teman-teman. Akan tetapi pola descending broadening wedge pattern ini malah kita breakdown ya dari area supportnya. Alhasil kita bisa lihat Bitcoin saat ini masih belum bisa kembali break dari area support dari pola descending broadening wedge pattern ini teman-teman ya. Kita tertahan di sini kalau kita lihat teman-teman. Di sini yang pertama, yang kedua kita tertahan kembali, dan yang ketiga mungkin kita bisa kembali tertahan nantinya teman-teman. Mau lebih seperti itu ya. Nah, jadi yang wajib sekali juga dipantau tentunya yaitu pergerakan dari Bitcoin-nya. Kenapa? Bukan tidak mungkin nanti pola yang saat ini terbentuk di Bitcoin kita bukan breakout ke atas. Bahkan kita bukan tidak mungkin nanti malah breakout-nya ke bawah ya. Kalau misalkan kita breakout ke atas, berarti ini adalah kabar baik untuk Bitcoin dan juga altcoin. Tapi kalau misalkan kita breakout kembali ke bawah atau breakout dari area support yang terbentuk dari pola descending channel ini, tentunya itu kabar yang kurang baik untuk kita saat ini. Oke, itu untuk time frame 1 harinya. Selanjutnya kita akan coba analisa lagi menggunakan time frame yang lebih besar teman-teman, yaitu time frame 1 mingguannya ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini. Ya, ini yang wajib sekali juga dipantau teman-teman ya. Kenapa? Di sini sebenarnya untuk candle mingguannya kita di sini masih dalam posisi merah teman-teman. Ya, kalau kita hitung kita sudah sekitar 5 minggu dalam keadaan merah atau koreksi teman-teman ya. Jika kita ukur dari terakhir tertingginya teman-teman, di sini kita sudah koreksi sekitar kurang lebih 29 hingga 30% ya. Nah, yang wajib kita pantau juga jika close candle mingguan ini atau esok hari di hari Senin jam 7 pagi kita masih terkonfirmasi dalam keadaan posisi merah teman-teman atau di candle merah, bukan tidak mungkin kita bisa melihat untuk minggu berikutnya kita masih dalam posisi koreksi ya. Itu yang wajib sekali dipantau. Akan tetapi jika kita berhasil breakout tentunya dari area resisten dari pola descending channel dari time frame kecilnya tadi, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin di sini nantinya close candle mingguannya itu yaitu di close candle hijau ya. Jadi itu wajib teman-teman pantau. Jika masih dalam keadaan merah seperti saat ini, nah ini wajib sekali untuk teman-teman antisipasi ya. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin untuk minggu berikutnya kita kembali dalam posisi merah ya. Akan tetapi jika close candle minggu ini kita masih merah, kita akan lihat kembali teman-teman untuk close candle minggu depan seperti apa. Jika minggu depan kita bisa melihat Bitcoin ini hijau teman-teman ya, bahkan kita mungkin menguat seperti ini, bukan tidak mungkin minggu depan kita bisa melihat Bitcoin mengalami penguatan hingga beberapa resisten yang sudah kita bicarakan tadi ya. Di sini ada 3 area resisten. Oke. Dan satu lagi teman-teman yang wajib juga sekali kita pantau dari pergerakan Bitcoin yaitu di sini teman-teman ya, di area support yang sudah dijebol sebelumnya ya. Dari pola ascending broadening wedge pattern yang sudah kita bicarakan beberapa kali ya. Dan di sini kita sudah breakout di tanggal 4 hingga 6 Desember ya. Kemarin itu kita breakout dari area support ini yang berwarna merah ya. Nah, tentunya buat teman-teman wajib dipantau jika nantinya kita berhasil breakout dari pola descending channelnya ini teman-teman. Yang wajib dipantau yaitu jika kita sudah breakout ya, nantinya kita retest. Yang wajib kita lihat yaitu di area support sebelumnya teman-teman yang sudah jebol. Jika ini gagal kita mengalami penguatan atau kita tertahan teman-teman ya, tertahan di area support tersebut, nah bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin melanjutkan koreksi kembali teman-teman ya. Jadi yang wajib dipantau sebenarnya sih ada 3 resisten saat ini ya. Jadi support yang sudah jebol sebelumnya ini menjadi resisten sekarang teman-teman. Nah yang pertama tadi resisten dari pola descending channel ya, yang di time frame kecilnya tadi.
Yang kedua yaitu pola atau resisten dari Fibonacci 0,2-nya teman-teman, atau di kisaran harga 730 juta hingga 735 juta. Dan yang ketiga yaitu area resisten dari support yang sudah jebol dari pola ascending broadening wedge pattern yang garis merah ini ya. Jadi ada 3 tahanan sih sebenarnya yang berpotensi menahan pergerakan dari Bitcoin saat ini. Untuk saat ini, jika teman-teman bertanya kepada aku pribadi seperti apa, aku saat ini belum ambil posisi untuk Bitcoin, teman-teman. Dan terlebih lagi kepada altcoin ya. Nah, buat yang sudah ambil posisi, ya mungkin aku juga sudah ada ambil posisi kemarin. Seperti Cardano gitu ya. Ya, itu sudah aku ambil ya sudah gitu. Nanti jika kita mengalami koreksi kembali, tentunya kita bisa mendapatkan harga lebih murah lagi untuk altcoin, teman-teman. Jadi tentunya wajib sekali untuk dipantau ya. Jika Bitcoin ini teman-teman belum berhasil kembali ke dalam pola ascending broadening wedge pattern-nya ini, aku belum bisa mengatakan bahwasanya Bitcoin sudah kembali bullish ya. Jadi jika kita masih tertahan di area resisten dari garis merah yang tebal ini, bukan tidak mungkin kita bisa kembali koreksi yang lebih dalam untuk Bitcoin-nya, teman-teman. Oke? Aku rasa untuk pembahasan Bitcoin aku cukupkan sampai di sini. Semoga bisa membantu dan memperkuat analisa yang sudah teman-teman lakukan. Sekali lagi, stay safe buat teman-teman semua. Tetap pantau pergerakan Bitcoin-nya jika teman-teman ingin mengambil posisi di altcoin. Ya, salam sehat buat teman-teman semua. Kita bertemu lagi di next video mengenai pembahasan baik token dan juga koin yang lainnya. Salam sehat, salam cuan.